kasih Kak Ulum sebelumnya sudah membuka acara ini dengan lagu-lagu dan tadi beberapa video profil GSB yang mungkin belum diperbarui nih pada saat pandemi. Itu waktu masih bisa tatap muka gitu. Selamat datang teman-teman semuanya, selamat malam. Mohon maaf kalau agak gelap, ini udah maksimal banget soalnya cahaya lampunya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nyempatin datang di makrab kali ini. Terus banyak juga teman-teman yang izin gitu ya. Sebelumnya saya Renita dari Gerakan Suka Baca. Di sini juga ada Kak Ulum dari Gerakan Suka Baca juga yang akan nemenin kalian pada makrab malam ini. Tapi sebelum mulai, saya mau minta maaf dulu nih. Kebetulan di makrab kali ini remindernya kemarin agak mepet tuh. Tapi sebenarnya udah ngobrol sih di grup-grup gitu sebelum hari H gitu ya. Bakalan ada makrab di bulan Maret untuk divisi monitoring siswa sama monitoring pengajar gitu. Nah, biasanya juga kalau misalkan makrab itu kita biasanya ada kuis Kahoot-nya dulu. Tapi karena ini kebetulan saya juga pengen sharing juga, karena kan kalau misalkan ngelihat GSB sendiri, si divisi monitoring ini baru dibentuk pada semester ini gitu. Dan kita percobaan nih untuk mengontrol si siswanya sama pengajarnya, apakah itu efektif atau enggak. Jadi selain makrab, saya juga pengen teman-teman tuh ngeluarin unek-uneknya gitu kan. Karena kan kalian yang berhubungan langsung sama siswa, terus berhubungan langsung sama pengajar, yang mana mungkin lebih konteksnya itu kedekatan personal ya, bukan sekadar ngajar, terus ngingetin gitu. Bahkan beberapa relawan gitu ya, maksudnya, Kak ini kakak relawannya nggak balas, terus siswanya juga nggak balas gitu. Nah, saya pengen juga tahu, dengar cerita-cerita itu juga, karena buat evaluasi semester depan GSB juga, untuk perekrutan selanjutnya tuh sebaiknya seperti apa gitu. Jadi nggak apa-apa, kata-katain aja GSB, keluarin unek-uneknya semuanya gitu. Soalnya kita butuh banget kritik sama saran untuk di semester selanjutnya. Dan untuk teman-teman mungkin yang tadi ada beberapa yang izin, jaringannya juga agak kurang stabil, jadi mungkin mohon maaf kalau misalkan di pertengahan ada yang keluar masuk gitu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin boleh kali ya dari GSB sendiri pengen tahu nih cerita kakak-kakak awal ketemu GSB tuh kayak gimana sih ceritanya? Saya panggil satu-satu ya. Kita mulai dari, saya mulai dari bawah. Dari Kak Syifa Diesta dulu. Halo Kak Syifa. Ya Kak, halo. Halo. Nah, untuk teman-teman boleh on cam, boleh off cam, terserah gitu ya. Kita bebas. Yang penting semoga sih bisa on mic gitu. Jadi boleh Kak Syifa Diesta perkenalin dulu dari divisi apa, terus domisilinya di mana, dan awal ketemu GSB tuh kayak gimana sih Kak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Jadi perkenalkan, namaku Syifa Dista Maharani. Punya Kak adik. Saya dari Universitas Airlangga, semester 6, domisili Sidoarjo. Dari monitoring pengajar. Monitoring pengajar, oke. Siap. Gimana tuh Kak awalnya ketemu GSB sampai akhirnya pengen daftar gitu? Oh, awalnya itu dari teman aku dari monitoring siswa juga, kayaknya nggak hadir deh. Anissa itu terus ngajak-ngajak aku, ayo daftar GSB lumayan. Ya cuman ikut-ikut aja volunteer. Terus aku juga ngajak temanku dari divisi editor itu loh Kak. Itu akhirnya semua lulus bareng, keterima bareng tuh. Awalnya nyoba aja. Biasanya kan kalau nyoba ngajak temen itu jarang keterimanya gitu loh. Nah ini alhamdulillah keterima semua. Oke, keterima semua ya berarti. Sampai sekarang masih kontek-kontekan gitu Kak? Masih. Masih. Itu nggak aktif, masih gitu semua. Alhamdulillah.
Yang editornya siapa mungkin Kak Ulum kenal tuh. Ya, Emilia. Oh Kak Emilia, Kak Ulum temennya. Iya. Nah, Kak Emilia cukup aktif sih, dia setiap bulan memang selalu mengerjakan tugas dengan baik. Iya, selalu laporan juga sama aku, Kak. Tapi Oh, beda ini. keren-keren. Siap, berarti kalau Kak Syifa sendiri tahu GSB itu dari teman ke teman gitu ya Kak ya? Teman ngajak teman gitu. Iya, oke. MLM berarti guys. Oke, makasih Kak Syifa. Nanti kita ngobrol lagi ya. Terima kasih, Kak. Ya, lanjut. Ini masih intro-intro ya. Cerita ini mohon maaf ada azan dulu. Jadi kalau ada suara-suara dimaklumi ya. Lanjut ke Kak Siti Fatimatu Zahra nih. Ini relawan semester lalu sebenarnya. Tapi beda divisi ya. Boleh diceritain Iya. Kak mungkin? Kenalan dulu Kak. Yang lain mungkin Iya. kan udah kenal. Halo, nama aku Siti Fatimatu Zahra, biasa dipanggil Zahra. Saya dari IIKI Jakarta, sekarang semester 8. Awal tahu GSB tahu dari Instagram Volunteer ID. Oh iya, oke. Dan sebelumnya, semester sebelumnya saya ngajar ya di GSB, tapi untuk yang bagian TK. Kalau sekarang di monitoring siswa. Monitoring siswa. Nah, aku agak beda nih pertanyaannya. Kalau tadi kan gimana kayak pertama kali ketemu GSB? Apa yang nyebabin kakak akhirnya daftar lagi gitu? Maksudnya kan kayaknya pengalaman di semester lalu nggak rapih-rapih banget gitu dan nggak berkesan-berkesan banget gitu. Sampai akhirnya kakak daftar lagi tuh apa gitu triggernya? Enggak kok Kak, serius itu lumayan berkesan malahan. Soalnya itu kayak pertama kalinya ngajar online juga kan. Maksudnya, iya jadi kayak ya lumayan aja. Terus kayak waktu itu kan hari Minggu juga kan, kalau ini kan. Jadi ya pengen jadi bermanfaat aja dikit gitu. Pengen jadi bermanfaat. Tapi sejauh ini di monitoring bikin kapok nggak nih Kak? Monitoring malah santai ya, santai. Iya. Iya. Dia nggak kejar-kejaran ya, kayak kalau dulu Iya. kan pengajar setiap minggu kayak gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang Sip. yang bagus-bagusnya dulu. Oke, lanjut. Kita ke Kak Rizky Amalia. Halo Kak Rizky. Bisa mendengar suara saya? 1, 2, 3. Oke, kita skip dulu guys. Ke Kak Qurratul Aini ada? Halo Kak Aini. Halo Karen. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah. Oke, boleh kenalin dulu dari divisi mana, terus asalnya dari mana, terus gimana caranya ketemu GSB awal-awal? Oke, kenalin semuanya. Aku Qurratul Aini, bisa dipanggil Aini. Aku dari UNS Solo, semester 6. Aku sorry Kak, lagi ada balita di rumah. Oh nggak apa-apa, diajak aja gitu kan, bisa buat jadi back sound. Nggak apa-apa. Oke, aku tahu GSB dari Indo Relawan. Jadi aku pertama kali itu lihat itu Kak, wisata edukasi virtual. Oh iya. Dari sana aku tertarik sih, kayaknya menarik banget. Sebenarnya aku tertarik sama nama komunitasnya sih, Gerakan Suka Baca. Kayaknya jarang aja sih. Perdana ini yang tertarik sama namanya gitu. Iya, menarik sih. Soalnya saya juga suka baca kan. Terus lagi cari-cari dan wah ada. Terus ya udah jadi malah ikutan gitu deh. Oke, berarti tahunya dari Indo Relawan ya Kak ya? Iya. Siap. Makasih Kak ini. Nanti aku wawancara lagi. Terima kasih Mbak. Oke, selanjutnya kita ke Kak Nasya Amarullah. Halo Kak Nasya. Halo Kak. Hai. Ini adalah relawan yang
aktif sekali gitu. Dia tuh sangat-sangat interaktif, apa-apa tuh nanya, keren banget. Maaf ya kalau slow respon. Nggak apa-apa, Kak. Oke, Kak Nasya, boleh kenalan dulu dari divisi mana, terus domisilinya, sama gimana awal mula ketemu GSB? Ya, aku domisili Kabupaten Tangerang, divisi monitoring siswa. Awal ketemu GSB itu di Instagram ID volunteering. Oh, ID volunteering juga. Apa yang membuat kakak akhirnya tertarik buat daftar gitu? Karena kebetulan GSB ini komunitas kayak lebih ke education gitu kan bidangnya, dan aku tertarik gitu sama di bidang education, makanya aku daftar. Dan Kak, GSB ini volunteer pertama kali yang nerima aku, tahu Kak. Maksudnya aku lolos itu tuh di komunitas ini, makanya kayak excited banget. Ini kayak GSB gitu ya. Ada beberapa relawan dari berbagai divisi ketika makrab, mereka juga bilang seperti itu gitu, kayak di komunitas lain gak keterima, tapi kok di sini malah keterima gitu. Aduh ya ampun, makasih banyak. Berarti ini pengalaman volunteer pertama ya Kak? Atau ada sebelumnya? Iya, pertama banget Perdana ya, oke. Semoga mengesankan. Nanti kalau ada unek-unek boleh di-sharing setelah sesi ini. Oke, makasih Kak Nasya. Terima kasih Karen. Ya, selanjutnya kita ke Kak Muhammad Gilang. Halo Kak Gilang. Halo Kak. Halo. Nah, kalau misalkan tadi dari para perempuan, relawan perempuan, ini apa ya, relawan laki-laki tuh emang sedikit banget gitu ya di GSB. Gimana tuh Kak, boleh dikenalin dulu domisilinya, terus divisi apa, sama awal mula ketemu GSB tuh kayak gimana? Iya Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang, sekarang domisili di Bekasi. Oke. Sekarang lagi bekerja Kak di sini. Oh, udah kerja berarti. Oke. Untuk awal mula kenal GSB, sebenarnya sih waktu itu lagi cari-cari kayak volunteer, tapi ingin online gitu, lagi cari-cari. Terus ketika formulir pendaftaran agak menarik gitu. Agak menarik. Banyak pilihan job desk-nya gitu. Okay. Banyak job desk pilihan, terus ketika itu kayaknya ini banyak orang tetapi bisa diatur secara online gitu, menariknya itu. Oke. Berarti karena ada beberapa tawaran divisi gitu ya, akhirnya kakak tergugah nih buat daftar gitu. Oke, siap-siap. Berarti awalnya dari Instagram atau dari mana Kak? Iya, Instagram. Oh, dari Instagram. Oke. Lumayan eksis juga ya di Instagram ya. Terima kasih Kak Gilang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya Kak. Ini jangan pada live dulu ya, biar rame gitu kan. Oke. Selanjutnya Kak Natasha Setiamukti. Halo Kak Natasha. Halo Kak. Halo, apa kabar? Baik, Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Nah, boleh dikenalin dulu Kakak dari mana, divisi apa, dan gimana awalnya ketemu GSB? Oke, aku asalnya dari Bandung. Aku dari divisi monitoring siswa. Ya. Awalnya ketemu GSB itu karena ada salah satu teman aku yang udah jadi relawan di GSB. Kak Ziko, itu udah rada lama. Iya. Okay. Terus nanya-nanya. Terus aku nemu juga di Indo Relawan. Ya udah deh, langsung aja daftar karena aku suka anak kecil, suka ngajar. Terus selama ini belum dapat kesempatan untuk bisa ngajar anak-anak karena aku masih SMA kan. Jadi untuk ngajar gitu kayak masih susah gitu nyari relawan yang bisa ngajar. Dan di sini ternyata ngajar juga karena aku selain monitoring siswa ada ngajar juga. Oke, siapa siswanya Kak? Aku ngajar Anissa.
Tapi kalau monitoring siswa, Litsa. Oke. Anissa itu yang kelas 4 SD ya? Kelas 2. Oh iya, Anissa Historina. Iya. Oke, siap. Berarti udah ada wadah nih ya untuk menyalurkan bakat kakak mengajar gitu ya di sini. Bukan bakat sih Kak, hanya keinginan. Pengen mengembangkan diri. Siap, nggak apa-apa Kak Natasha. Makasih juga udah ikut GSB selama ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih ya Kak Natasha. Iya, makasih Kak. Oke, selanjutnya kita dengar cerita dari Kak Langgeng. Halo Kak Langgeng. Apakah dengar? Oke. Halo Kak. Halo, ini relawan yang juga sangat aktif dan selalu respon ya kalau di grup. Makasih banyak loh Kak. Di saat semua relawan diem aja gitu kan, Kak Langgeng ada gitu sama Kak Jenny. Oke, boleh kenalan dulu Kak, dari divisi mana asalnya, terus ketemu GSB awalnya tuh seperti apa? Oh ya, kenalkan nama saya Langgeng Rianggita Nugraha, bisa dipanggil Langgeng, dari Trenggalek, Jawa Timur. Oke. Dari divisi monitoring pengajar, dan ini sedang berkelana ke pengajar juga. Merangkap ya, merangkap. Ya, merangkap. Awal ketemu GSB itu di Instagram sih. Kemarin kan sebenarnya aku juga resah dengan pendidikan di Indonesia, pengen menyalurkan ideku. Nah itu ketemunya di Instagram, wah ini menarik nih, aku daftar. Tapi ya alhamdulillah diterima meskipun di pilihan kedua sih. Di pilihan kedua. Awalnya mau jadi pengajar kan ya Kak ya? Iya, awalnya jadi pengajar. Nah tapi ini udah jadi pengajar nih. Masih ada waktu sampai bulan Juni. Nah, iya benar. Alhamdulillah GSB nggak dosa-dosa banget ya. Oke, siap. Nanti kita cerita lagi. Makasih ya Kak Langgeng. Sama Kak. Selanjutnya mau dengar cerita dari Kak Kiki Anggra ini ada. Halo Kak. Kak Kiki bisa dengar? 1, 2, 3. Oke, kita skip dulu. Kita ke Kak Hanifah Kasna. Halo Kak Hanifah. 1, 2, 3. Oke, kita skip lagi ke Kak Indriani Nur Azmi ada? 1. Ada. Alhamdulillah. Kirain satu rumah gitu kan, nggak nyaut semua. Oke Kak, boleh diceritain asalnya dari mana, divisinya, sama ketemu GSB seperti apa? Halo. Iya Kak, suaranya putus-putus gimana? Oh iya, boleh dikenalin dari mana asalnya, terus divisi apa, sama ketemu GSB itu awalnya seperti apa? Salam kenal semuanya. Nama aku Indriani, asalnya dari Bandung, dari divisi monitoring pengajar. Awal kenal GSB mungkin ada yang sama ya, sama yang lain juga. Pertamanya itu lihat dari Instagram, di Instagramnya Indorelawan. Terus aku ikut event yang edukasi virtual itu. Terus sempat dapat hadiahnya juga, terus ngikutin IG, jadi ngikutin IG GSB-nya kan. Nah dari situ pas ada open volunteer, aku jadi ikut daftar juga, kayak gitu sih Kak. Oke, jadi berawalnya dari wisata edukasi virtual, terus akhirnya ikutan rekrutmennya gitu ya Kak? Iya. Oke, siap. Berarti Kak Indriani sebelumnya sudah ikut eventnya GSB. Iya gitu, karena emang aku kan
seneng ngajar, terus kayak linear juga sama jurusan kuliah yang aku ambil, jadi kayak kesempatan gitu buat nambah pengalaman gitu sih Kak. Oke, makasih loh Kak Indriani. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, makasih juga Kak. Selanjutnya kita dengerin cerita dari Kak Ike Indrianti. Halo Kak Ike. Iya, halo Kak. Halo. Boleh kenalin Kak, dari mana, divisi apa, dan ketemu GSB gimana? Ya, sebelumnya mohon maaf saya off cam. Gak apa-apa. Saya mahasiswi semester 4 UN Bandung, domisili Kabupaten Tangerang. Awal ketemu GSB ya dari volunteer ID, terus bacain job list-nya. Ya menarik gitu kan. Nah terus saya kepoin juga itu webnya, acara-acaranya. Makasih loh Kak, sampai dikepoin sejauh itu loh. Kan mau melihat dulu acara apa yang udah diselenggarain gitu. Ternyata menarik banget gitu. Akhirnya saya daftar jadi relawan gitu. Oke, berarti ini perlu ditiru ya teman-teman. Sebelum kita daftar sesuatu di cross check dulu. Ini beneran gak sih ada kegiatannya atau? Oke, siap-siap. Makasih Kak Ike. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Selanjutnya kita ke Kak Iin. Ada? Halo Kak. Iya Kak. Halo. Seperti yang lainnya, silakan boleh kenalin divisi apa sama ketemu GSB dari mana? Gimana? Iya, perkenalkan. Nama aku sebenarnya Baina, cuma panggilannya Iin. Oh, oke. Beli dari Jakarta Utara. Terus tahu GSB itu dari waktu itu ngelihat buka Indo Relawan gitu kan Kak. Terus dicari gitu volunteer. Nah pas aku lihat kebetulan emang tertarik gitu Kak, yang ranahnya seperti ini, yang ranahnya sosial. Terus lanjut ke kepoin juga sama kayak Kak Ike. Terus baru deh mutusin daftar gitu. Alhamdulillah diterima. Sekarang di divisi monitoring siswa. Oke. Berarti awalnya dari Indo Relawan ya Kak? Iya. Oke, siap-siap. Makasih Kak Iin. Ya, sama-sama Kak. Selanjutnya kita dengar Kak Hana Hovifah. Halo Kak Hana. Halo Kak. Halo, silakan Kak, diceritain asalnya dari mana, terus ketemu GSB itu kayak gimana? Ya, jadi kenalin, nama aku Hana Hovifah Putri Tama. Aku asal Cilacap, tapi kadang juga di Depok. Oke. Terus aku kuliah semester 4 di Jakarta. Awal pertama kali ketemu GSB itu di Instagram ID volunteering. Oke. Kenapa milih buat daftar? Itu karena kayak buat nambah kegiatan aja gitu sih Kak. Oke, nambah kegiatan. Jadi kan kayak kuliah daring gitu, nggak ngapa-ngapain, kuliah doang. Terus banyak kegiatan yang ditunda karena pandemi. Jadinya ya udah daftar aja. Oke. Jadi mutusin daftar karena emang bosan juga ya kuliah daring, terus kegiatan banyak yang dipending gitu. Oke sih. Terus kenapa Kak? Maaf, aku potong. Nggak apa-apa. Terus karena basicnya di pendidikan juga, jadi pengen daftar gitu. Pengen daftar, oke. Berarti awalnya pengen jadi pengajar lagi, jangan-jangan? Iya. Kayaknya aku banyak ini nih, menyakitkan hati para divisi monitoring yang tadinya mungkin mau jadi relawan pengajar, terus akhirnya malah keterima di monitoring. Ya, semoga tidak membenci GSB meskipun diterima di divisi lain ya Kak ya? Enggak kok Kak. Oke siap, makasih Kak Hana. Makasih. Ya. Selanjutnya Kak Halimatuz Zahra ada.
Halo Kak. Halo, boleh Halo, cerita Kak. dulu. Silakan kayak teman-teman yang sebelumnya. Oke, kenalin, aku Zahra. Aku asal Tangerang Selatan, domisili Malang. Aku tahu GSB dari teman aku sih Kak. Jadi teman aku suka buku gitu. Terus suka baca buku, terus nemu GSB, terus nawarin karena buka relawan gitu kan. Nah, yaudah karena aku backgroundnya juga di pendidikan, jadi mau nyoba ngajar gitu kan sebagai relawan. Tapi ya sekarang jadi di bagian monitoring pengajar aja gitu, belum ngajarnya. Ya ampun, dosa GSB banyak banget ini. Ada berapa lagi? Nggak apa-apa. Tapi ketika diterima di divisi monitoring, nggak nyesel juga kan Kak? Atau ya ampun kenapa sih diterimanya di sini gitu? Nggak apa-apa sih Kak. Soalnya juga ya akhirnya kan dapat pengalaman juga kan sebagai monitoring, terus kenalan dulu gitu, nggak yang langsung mungkin turun ke jadi pengajar gitu. Subhanallah, bijak sekali jawabannya ya teman-teman. Meskipun kayaknya sebel gitu. Enggak. Oke Kak Zahra, nanti kita ngobrol lagi. Lanjut kita ke bawah dulu lagi aja. Kak Utia. Halo Kak Utia. U-nya 2. Utia. Halo Kak. Suaranya nggak ada ini. Oh ya udah. Kedengaran nggak? Kedengaran. Suaraku gede banget. Kenapa? Ya. Boleh diceritain dari mana terus ketemu GSB awalnya seperti apa? Perkenalkan, nama saya Utia Rizky, domisilinya Bogor Kabupaten, divisi monitoring mengajar. Terus awal tahu GSB itu dari medsos ya, dari Facebooknya Ide Volunteering. Dari Facebook ya malah ya berarti? Ya, dari Facebook. Nah terus kenapa akhirnya mutusin buat daftar gitu Kak? Karena waktu itu lihat bagian pengajar bahasa Inggris, tertarik sih pengajar bahasa Inggris. Pengajar lagi kan, ya ampun, maaf ya teman-teman. Ya, tapi sejauh ini di divisi monitoring gimana Kak rasanya? Rasanya biasa aja sih, nggak berat, biasa aja. Maksudnya standar aja lah ya, kayak gitu ya. Ya siap Kak Utia, terima kasih banyak. Ya. Nah kalau misalkan tadi kita udah dengar teman-teman mungkin yang gimana sih awal mula ketemu sama GSB, mungkin yang belum dipanggil, biar kita ada variasi cerita ya, bakalan nanti kita nanya-nanya lagi sih. Gimana sih rasanya ketika udah gabung di divisi monitoring? Jadi mungkin ada beberapa relawan nih yang kayak ngerasa, kok aku keterimanya di divisi monitoring ya? Padahal kan dulu ngisi kolomnya itu mungkin divisi pengajar gitu. Jadi mungkin teman-teman nggak sadar ya, saya pun ketika sortir gitu ngelihat formnya itu bingung sendiri gitu karena ada beberapa relawan itu isi semuanya gitu. Makanya kenapa kita pilih divisi pengajar yang beneran dia milih divisi pengajar doang, itu kita utamakan jadi pengajar. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin isinya lebih dari satu, itu pasti akan kita mencar sesuai dengan kebutuhan divisi di GSB gitu. Jadi sebelum diomelin, mau klarifikasi dulu nih, kenapa sih teman-teman akhirnya bisa ada di divisi monitoring, mungkin yang awalnya dulu ngelamarnya jadi divisi pengajar gitu. Jadi mungkin nggak ngeh, daftarnya tuh checklistnya banyak, tapi ingetnya cuman mau jadi pengajar gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang belum sesuai, terus semoga dimanapun divisinya bisa dapat pelajaran ya, meskipun mungkin waktunya 1 semester nggak dapat pengalaman mengajar nih, tapi
nantinya pasti kalau misalkan mau ikutan lagi di semester depan, GSB selalu membuka kesempatan untuk para relawan yang udah bergabung. Oke. Nah, tadi kita udah dengar cerita awal mula ketemu GSB, sekarang pengen dengerin dong ceritanya gimana nih rasanya di divisi monitoring, yang mana mungkin bukan sebagai pengajar, tapi sebagai tukang ngingetin orang gitu, ngingetin siswa, ngingetin pengajar, dan lain-lain. Kita mulai dari Kak Lina Salwa mungkin. Halo Kak Lina. Oh, live. Ini tapi ada 2. Oh, ada. Ya. Halo Kak. Halo Kakak. Aduh, ceria banget ini suaranya. Boleh kenalin dulu dari mana asalnya, terus gimana rasanya gabung di GSB selama ini di divisi monitoring? Selamat malam semuanya. Saya Lina Salwa Najibeh dari Semarang. Oke. Kesannya gabung di GSB saat ini tuh ya deg-degan sih ya. Kadang tuh, oh iya harus ngingetin gitu. Jadi kadang ya apalagi nih misalnya lupa itu kan juga gak enak sendiri sama yang ngajar. Jadi buat saya sendiri tuh kayak, oh kamu tuh punya tanggung jawab, harus nginget. Jadi kita punya tanggung jawab gitu. Oke, berarti Kak Lina di sini sebagai monitoring pengajar ya? Iya. Pengajarnya siapa Kak? Gimana Kak? Pengajarnya siapa namanya? Ingat gak? Pengajarnya nggak ada di sini. Mana ya? Kak Maya namanya. Kak Maya. Kak Maya, Kak Rizky sama Kak Cecilina ya? Ya. Cecilina Gravelin gitu. Oke. Mereka semua respon atau ada yang nggak respon Kak? Gimana Kak? Sorry putus-putus. Mereka semuanya respon atau ada yang nggak respon? Halo? Oke, jaringannya ya teman-teman. Suaraku kedengeran gak ya Kak Lina? Aduh, putus-putus sih. Oke, kayaknya sinyalnya gangguan. Mungkin nanti habis yang lain, Kak Lina nanti aku ajak ngobrol lagi. Kita lanjut ke kakak lain ya Kak Lina. Oke, kita ke Kak Alifa dulu nih. Kak Alifa, gimana rasanya gabung di divisi monitoring? Boleh diceritain? Ya, 1, 2, 3. Oke. Ke Kak Diah Susilo Utami. Halo Kak Diah. 1, 2, 3. Oke, kita skip lagi ke Kak MH. Ada suaranya? Halo. Halo. Oke Kak MH, silakan boleh kenalan, terus ceritain dong pengalaman jadi divisi monitoring. Perkenalkan, nama saya MH Nurul Adli. Sekarang posisinya sudah bekerja, lulus tahun 2018. Sudah tua ya. Wah, enggak kok Kak, masih ada yang lebih tua gitu. Tadi apa Kak? Selama di monitoring? Gimana ketemu tadi? GSB apa gimana? Boleh ketemu GSB diceritain juga, terus rasanya di divisi monitoring itu kayak gimana? Kalau ketemu GSB kan sebenarnya awalnya dulu pengennya jadi lulus kuliah tuh pengen jadi guru. Oke. Cuman nggak diterima di guru, jadinya karyawan. Oh jadinya karyawan, oke. Kayaknya seru juga kalau Sabtu Minggu ada kegiatan mengajar sama mengajar. Awalnya suka sekolah master Depok itu, mungkin kalau Sabtu Minggu kan ada pengajarnya. Ayo ketemu GSB di Instagram. Oke. Nah mau jadi pengajar tapi ternyata disiplin ilmunya nggak ada yang cocok semua. Oke. Oh ini ya matematika, IPA, bahasa Inggris gitu. Iya nggak cocok semua. Jadi ya udahlah divisi lain nggak apa-apa. Selama jadi monitoring lancar sih Kak. Terus juga
pengajar-pengajarnya juga alhamdulillah responnya bagus, terus juga mudah lah dihubungi. Oke, Juga kan berarti sempet nggak ada yang sempet hilang-hilang ya? nggak ada, sempat survei juga kan, langsung ketemu Karen di master ya. Bentar, ini yang mana ya? Oh iya, astaga. Iya. Ingat. Berarti Iya, yang dulu awal dulu sempat ke master, terus sempat ke master, terus keliling siswa-siswa. ya. Terima kasih sudah mengenalkan sisi lain Depok ya, Kak. Oh, yang makan di KFC bareng Kak Umar. Iya, betul. Iya. Oke, baru ingat saya. Oke, berarti awalnya itu pengen jadi pengajar, tapi mata pelajarannya agak kurang cocok gitu ya, Kak? Betul, Kak. Oke, tapi nggak masalah ya, Kak, berarti di divisi monitoring ini? Nggak masalah, Kak. Nggak masalah. Siap, makasih loh Kak MH. Sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya kita mau dengar cerita dari Kak Vera. Halo Kak Vera. Hai Kak Karen. Bosan gak ya? Semoga Kak Vera tidak bosan. Jangan ya. Iya. Oke Kak, mungkin boleh kenalan dulu. Terus kalau ke Kak Vera, aku pengen nanyanya gini. Kan kalau Kak Vera sendiri sebenarnya selain di divisi monitoring, utamanya itu divisi konten edukatif kan. Nah, perbedaan yang paling kerasa banget antara divisi konten sama monitoring tuh apa sih Kak? Gitu. Oh oke. Iya. Malam Karen dan teman-teman, nama aku Vera Yulia, bisa dipanggil Vera. Aku sebenarnya dari domisili dulu ya. Domisili aku di Jakarta Barat. Aku sebenarnya itu utamanya tergabungnya di divisi konten relawan konten edukatif. Cuman waktu itu kan Karen sempat nanya tuh kayaknya ada kekurangan di monitoring siswa, terus aku lihat jawabnya, oh oke, boleh nih. Aku juga kan emang suka interaksi sama anak-anak kan, jadi kayak ya udah cocok lah gitu. Terus kalau bedanya beda banget sih Kak, karena kan kalau konten edukatif tuh mungkin kelihatannya gampang ya, kayak cuman nanti ada materi terus disampaikan, tapi tidak semudah itu guys. Karena nggak tahu ya, mungkin karena aku tipe yang cukup perfeksionis, jadi tuh kayak merasa sebuah, walaupun cuman kita ngomong dibikin format video gitu ya, tapi aku coba memposisikan diri menjadi anak yang mendengarkan video itu gitu. Jadi kalau aku bikin ngomongnya kayak gini, kira-kira nih anak bakal ngerti nggak ya, atau kira-kira nih anak bakal bosen nggak ya dengernya gitu sih. Nah kalau itu kan hambatannya ya gimana aku mengeksplor materi videonya gitu ya, sama ngetek yang beribu-ribu kali itu. Kalau di monitoring siswa itu lebih santai sih, makanya walaupun dapat 2 jobdesk gini, aku masih bisa nyimbangin gitu. Dan untungnya anak atau siswa yang aku monitoring itu cukup aktif Kak, si Navisatus. Oh ya, Navisatus. Awalnya aku pikir itu nomor orang tuanya. Terus aku tanya kan kayak, iya selamat siang Bapak atau Ibu. Terus dia bilang, oh ini dengan Afi Kak, bukan dengan orang tuanya. Oh maaf ya, aku pikir itu orang tuanya. Terus ya udah, responnya sih, maksudnya si anaknya responsif, terus dia emang happy banget gitu dengan adanya kelas dari GSB gitu. Kemarin juga pas lagi review, anaknya juga ada malah nanyain Kak, kelas bahasa Inggris kok belum ya gitu. Soalnya kayaknya di sekolahnya tuh nggak tahu lagi dihentikan atau lagi apa, jadi dia tuh berharap kayak bisa belajar bahasa Inggris terus gitu sih Kak. Oh, apakah pengajar bahasa Inggrisnya tidak mengajar? Oke guys, nanti kita teliti ya guys. Oke, makasih Kak Vera untuk sharing dan ceritanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, thank you Karen. Sama-sama. Oke. Nah, seru banget nih
Oke, selanjutnya mungkin boleh Kak dari atas nih. Kak Gladi Anliza. Halo Kak Gladi atau Gladi nih ya? Halo Kak. Halo Kak. Ya. Oke, boleh dong Kak diceritain juga seperti teman-teman yang lain, gimana rasanya gabung di divisi monitoring? Halo? Kurang jelas sih Kak, kecil banget. Oh iya. Perkenalkan, saya Gladi Anliza. Saya dari domisili di Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Gimana tadi Kak? Gimana rasanya selama jalan 3 bulan ya di divisi monitoring, kesan-pesannya tuh apa Kak? Kalau saya sih enjoy aja sih Kak, tapi ada beberapa yang pengajar yang saya monitoring itu ada yang nggak respon gitu Kak. Oke, siapa Kak? Mereka nggak responnya itu nggak baca sama sekali atau dibaca tapi nggak dibales atau gimana Kak? Ya nggak dibaca sama sekali sih Kak, yang respon kan saya beberapa saya monitoring 5 pengajar kan Kak. Nah yang responsif, yang respon 3 pengajar aja Kak, Kak Indah, sama Kak Lulu, sama Kak Lira. Oke, yang 2-nya lagi berarti? Yang Kak Hartawan sama Kak Arfandi. Oh iya. Kak Arfandi juga sampai sekarang kita nggak bisa kontak gitu ya. Dari akhirnya si siswanya kalau nggak salah diajarin sama Kak Lira. Ya Kak, oh, iya. Betul ya? Ya, Arfandi, aku nggak tahu. Ya, aku nggak tahu kabar dia itu seperti apa, tapi emang nomornya nggak bisa dihubungin. Kalau yang ke Hartawan juga kayaknya masih nggak bisa dihubungin sih. Gitu. Makanya di bulan Maret ini kan sebenarnya penilaian tengah semester nih, kita juga dari GSB sebetulnya harus rekap secara keseluruhan juga. Nantinya bakalan ada yang dari persiswanya, per monitoring siswa, per monitoring pengajar gitu. Makanya butuh banget sih report dari kakak-kakak monitor nih yang emang setiap minggunya kan nge-reminder mereka semuanya. Oke Kak Gledi, terima kasih ya ceritanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Selanjutnya kita ke Kak yang belum siapa ya? Banyak. Oke. Kak Rizky Nur. Halo Kak Rizky. Halo Kak. Ya, boleh kenalan dulu Kak, terus boleh mungkin gimana rasanya atau unek-unek apa sih yang ada di divisi monitoring nih Kak, yang pernah Kakak alami selama ini? Oke, sebelumnya maaf ya Kak, saya soalnya tadi lagi sambil makan. Oh iya, apa mau makan dulu enggak? Jadi, ya perkenalkan. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi perkenalkan nama saya Rizky Fajriani, atau kalau di WhatsApp sih namanya R ya. Jadi saya di Tangerang. Saya domisili Tangerang. Saya kerja guru bahasa Inggris gitu. Awalnya saya masuk ke divisi modul sebenarnya, tapi terus saya merangkap di divisi monitoring. Selama ini sih di saya sih ya ada insiden yang tiba-tiba si pengajarnya itu, kan saya monitoring pengajarnya itu tiba-tiba mengundurkan diri, tapi saya baru taunya telat gitu. Jadi paling itu sih yang agak mengesankan gitu bagi saya, kayak kok baru pada, maksudnya
Soalnya itu kayak saya baru mau kenalan gitu loh Kak. Saya baru mau kenalan, baru bilang, oh saya baru menemukan nih, oh ini nih orang yang kan saya monitor gitu kan. Tiba-tiba dia sudah jawabannya saya sudah mengundurkan diri Kak. Wah, agak berkesan sih gitu. Jangan ya, kita lebih kaget Kak. Lagi mau menjalin hubungan diputusin duluan gitu jadi rasanya gitu. Luar biasa ya. Gitu. Itu sih yang paling berkesan sih Kak. Terus kalau yang lain sih selama ini, kemarin sempat pengajar saya itu cerita, dia katanya dikacangin sama muridnya gitu. Sama muridnya. Iya. Aduh, saya lupa namanya siapa. Pokoknya siapa ya muridnya, saya lupa namanya siapa. Kayaknya kelas 10 deh pokoknya Kak. Oh, kelas 10. Iya, jadi jadi kayak yang pas tes itu loh Kak. Sama minggu sebelumnya tuh dia juga sempat nanya, tapi sebelumnya katanya datang sih ya, cuma yang pas minggu kemarin deh kayaknya. Iya, minggu kemarin itu katanya hilang ya. Ya kok nanti udah saya kirim kuisnya tapi belum dibales gitu. Udah saya halu-halu nggak ada yang ngerit kata dia gitu. Oh ya udah nanti kalau ini kabarin lagi, aku bilang gitu, tapi dia belum ngabarin banget. Gitu. Siap-siap. Nanti emang di bulan ini insya Allah sih mau ngeberesin hal-hal yang kayak gitu sih Kak. Makasih banyak loh Kak reportnya. Oke Kak, sama-sama. Oke Kak Rizky. Sip, lanjut kita dengar cerita dari Kak. Aduh yang belum siapa ya? Ini gara-gara aku manggil ngacak jadi lupa sendiri coba. Kak Umi Tamami. Halo Kak Umi. Halo Kak. Halo. Oke, boleh kenalin dirinya dulu, terus sama gimana rasanya nih udah gabung GSB selama 2 bulan lebih? Oke, perkenalkan nama saya Umi Tamami, biasa dipanggil Ami. Saya sekarang ini domisili di Demak, Jawa Tengah. Terus itu ya kesannya selama di GSB itu. Jadi waktu di GSB itu aku kan daftar di itu ya relawan pengajar. Nah karena karena ditolak. Aduh ya ampun, dosanya banyak banget ini. Oke. Terus jadinya di monitoring sampai aku batin, apa kurangnya aku buat jadi pengajar gitu. jadi aku jadi relawan pengajar itu, relawan monitoring pengajar itu, aku jadi sadar nih sampai sekarang ini aku sadar, iya aku di sini di monitoring pengajar. Soalnya kalau aku di pengajar pasti aku sibuk karena nggak tahu kalau bulan-bulan ini tuh aku sibuk banget Kak. Jadinya bersyukur banget lah jadi relawan monitoring relawan. Jadi tugasnya nggak cukup berat sih gitu, dan aku orangnya pelupa. Jadi kalau reminder orang itu kayak apa ya? Oh iya, harus diingetin dulu. Ya gitulah, ada seru-serunya. Mantap pokoknya. Berarti awalnya sebenarnya pengen banget jadi pengajar, tapi ternyata ketika dijalanin untungnya nggak jadi relawan pengajar karena sibuk gitu ya sekarang. Iya, benar banget. Dan akhirnya bisa menjalani dengan imbang antara kuliah dan monitoring pengajar ini ya Kak ya? Iya. Oke, berarti dosa GSB tidak besar-besar banget lah guys. Oke, siap. Makasih loh Kak Ami ceritanya. Iya. Ini ada beberapa teman-teman kendala jaringan ya, karena di berbagai daerah. Jadi kita maklumi aja ya kalau ada yang keluar masuk. Oke, yang belum siapa nih ya? Tadi ada beberapa orang aku panggil, tapi belum ada suaranya. Kalau Kak Faizah AF ada suaranya? Ada Kak. Halo, iya. Hai, gimana kabarnya? Halo, baik Kak. Tadi udah sempat panggil Kak? Aku lupa Kak, kayak belum sih kalau Kak Faizah. Oh iya, oke. Oke, boleh diceritain Kak, gimana rasanya gabung di divisi monitoring? Terus kenalin dulu dari mana asalnya.
Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Faiza, asalnya dari Depok. Aku di GSB itu di divisi monitoring pengajar sih Kak sebenarnya, sama jadi pengajar TK juga. Oke, siapa siswanya? Elsa. Oh iya Elsa, oke, Frozen. Gimana rasanya perbedaan antara ngajar sama monitoring pengajar? Kalau pengajar ini apa ya, rasanya kan kalau TK kan setiap minggu harus setiap minggu kan ngajar ya Kak ya. Jadinya ya setiap minggu harus ngulangin waktunya. Kalau misalkan monitoring paling sebulan itu bisa sekali atau 2 kali gitu kan, karena si Sarah ini yang aku monitoring ini kan ngajarnya MTK dan dia itu cuma ngajar paling sebulan sekali atau enggak sebulan 2 kali gitu kan. Nah, ya seru-seru aja sih sampai saat ini. Terus kesannya itu awalnya tuh aku tahu GSB itu ya Kak pertama dari platformnya Indo Relawan. Oke. Nah, itu aku udah sempet jadi relawan event gitu Kak dulu. Yang mana? Relawan event Hari Anak Nasional kalau nggak salah. yang ngirim cerita jurusan atau cerita profesi gitu. Profesi ya, benar. Ya, aku waktu itu ikut. Nah, habis itu waktu itu kan bulan Juli kan ya Hari Anak. Ya, habis itu cerita. Terus habis itu bulan November apa Desember gitu pas buka Indo Relawan lagi, loh ada lowongan nih gitu kan, ada rekrutmen relawan di GSB, terus aku browsing segala macem, ngeliat di Instagramnya tertarik. Nah, sebenarnya tuh dulu tertariknya itu malah pengennya jadi konten edukatif di bagian podcast kayak isi suara gitu Kak, kayak ngedongeng gitu-gitu kan, kayak seru gitu harus. Terus abis itu kan juga lihat pas di kayak persyaratan kayak syarat gitu, GSB itu memperbolehkan kita buat daftar di berbagai divisi kan, coba-coba gitu. Nah, aku akhirnya ya udah daftar juga di TK sama rumah belajar kalau nggak salah waktu itu. Pas lihat pengumuman ternyata dapetnya di TK, aku kayak kaget gitu sih. Padahal excitednya tuh yang di podcast, tapi pas TK oh yaudah deh nggak apa-apa, pengalaman gitu kan. Terus juga kan pas di link pendaftaran kan itu aku ngisinya pengajar TK, terus ngisinya yang pelajaran membaca kan ya Kak. Nah terus itu pas sudah mau mulai ngajar kan sempat ada kayak kita tuh briefing gitu nggak sih Kak yang awal banget itu. Nah itu pas briefing, nah itu aku bingung lah, kok ini aku pengajar TK, kan aku awal daftar milihnya membaca, tapi kok kayaknya semuanya gitu ya. Makanya aku waktu itu konfirmasi kan ke Kak Ren gitu, Kak ini aku pengajar TK, maksudnya ngajar hanya mata pelajaran membaca aja atau semuanya juga gitu kan. Terus Kak Ren jawabnya, kalau TK sebenarnya semua sih Kak, tapi kalau misalkan Kakak bisanya hanya membaca nggak apa-apa deh gitu. Terus akhirnya aku menyanggupi semuanya. Oke. Terus selama 2 bulan terus sih Elsa juga semangat cerita-cerita gitu kan. Dia suka main sepeda gitu kalau cerita. Ya udah seru. Seru ya. Pengalaman aku. Terus juga kan adekku kan juga jadi siswanya GSB juga. Iya benar. Dapat disimpulkan di relawan monitoring ini adalah kumpulan relawan nyasar ya. Jadi divisi apa gitu. Ini atuh maaf banget ya, semoga tidak dendam sama GSB. Oke Kak Faiza, seru banget sih ceritanya. Makasih, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya. Kak, aku boleh sekalian izin live, mau ada kegiatan lain. Astagfirullah, nggak ada akhlak. Oke. Maaf ya Kak. Makasih ya Kak Faiza. Ya, sama-sama, ketemu lain waktu ya Kak. Ya, oke. Sip, ini siapa lagi ya yang belum? Oke, kayaknya sih udah. Oh, ada Kak Melda Rotua baru bergabung nih. Halo Kak Melda. Halo Kakak, dengar? Dengar. Ini Kak Melda yang selalu sabar menunggu balasan aku yang lama banget. Oke. Boleh diceritain? Ya, boleh kenalan dulu Kak, dari mana? Terus gimana rasanya di GSB?
Nama saya Melda. Melda Sinurat, bisa dipanggil Melda, asalnya dari Medan. Oke, dari Medan. Oke, pertama kali pas monitoring, jadi tim monitoring sih, kayaknya tugasnya lumayan ringan ya. Soalnya kalau dikasih jadwal gitu, langsung dibuat alarm, jadi nggak pernah lupa gitu. Wow, keren. Makasih loh Kak. Sampai dibuat alarm. Pas bingungnya itu pas ke Kak Elcia Fitri ya, Kak. Iya. Soalnya kayak kakaknya kok ramah banget, terus apa tuh lagi friendly gitu. Jadi aku bingung. Nah, jadi monitor yang lain nggak kayak gitu ya Kak? Aku bilang kayak gitu. Iya. Mungkin karena kan pas lagi ngajar gitu kan, udah selesainya aku tanya lagi, gimana Kak sama adiknya gitu-gitu. Oke, berarti perhatian banget ya Kak Melda. Maksudnya sampai nanya, dia ngingetin, terus sampai setelah ngajar tuh ditanya lagi gitu sama Kak Melda. Jadi kan pas dikasih adik pengajarnya Raihan kan. Iya. Itu enak ya Allah. Lumayan keterusan sama adiknya itu. Monitoring. Jadi kayak ini adiknya kenapa ya gitu. Soalnya kayak susah dihubungi gitu, kakak pengajarnya juga kasihan jadinya. Jadi aku juga nggak tahu mau digimanain. Oke, iya. Memang Raihan ini case-nya adalah dia emang males Kak buka WA gitu. Bukan yang nggak mau baca, tapi emang dia males buka WA. Jadi aku juga bingung nih. Tapi dia mau belajar gitu. Ketika ditanya dia mau belajar, tapi aku males Kak buka WA. Terus gimana belajarnya? Ya nanti aku pikirin dulu kata dia. Oke, ya udah. Iya. Jadi yang nanti kita akan berpikir bersama-sama untuk si Raihan ini. Iya. Lainnya gimana Kak? Enggak, itu bagus sih, bagus semua. Oke, berarti respon semua ya? Iya, respon semua. Oke, siap. Makasih loh Kak Melda. Iya, sama-sama Kakak. Oke, kita lanjut lagi. Ini kayaknya yang Kak Desi Simanulang. Halo Kak Desi. Iya Kak. Halo. Boleh dikenalin dulu Kak dari mana asalnya, terus gimana rasanya di divisi monitoring? Kenalin, aku Desi Simanulang dari Medan Kak. Oke. Temenan sama Kak Melda? Enggak sih. Oke, lanjut pengumumannya. Di monitoring agak apa gitu kan, kayak nggak enak gitu, soalnya yang siswa yang ke monitoring itu adik Jasmine 3 SD itu susah kali Kak dihubungin. Nggak respon ya? Iya. Itu di chat hari ini mungkin 1 hari baru dibalas. Itu pun responnya oke Kak, itu aja nggak. Padahal udah disapa, hai Dek, apa kabar? Baru tanyain panjang-panjang gitu. Padahal cuma dibalas, oke Kak, gitu aja. Kayak nggak enak gitu. Tapi jadi mungkin nggak ada interaksi antara kakak sama si siswanya gitu ya? Iya Kak, padahal udah berusaha biar deket gitu sama adiknya. Padahal nggak bisa. Cuma dibalas, oke Kak, gitu aja. Oke, berarti ini ibaratnya responnya tuh datar-datar aja gitu. Padahal Kak Desi-nya udah effort untuk pendekatan ke siswanya gitu ya Kak? Iya Kak. Oke, siap. Bakalan gede evaluasi juga. Tadi juga barusan pengajarnya Jasmine yang kelas 3, dia juga konfirmasi dari tanggal 6, itu WA-nya belum dibalas gitu. Makanya kita pengen beresin sih di bulan ini, semoga selesai. Jadi 3 bulan ke depan sisanya itu bisa lebih lancar gitu. Makasih ya Kak Desi reportnya. Ya Kak, sama-sama Kak. Oke, siap. Kayaknya sih udah dipanggil semua. Mungkin nanti mohon maaf kalau misalkan ada yang kelupaan nih. Tadi sih beberapa orang udah aku panggil tapi nggak ada suaranya. Nah sekarang kita mulai sesi relawan, tanya ke relawan gitu. Jadi kan biasanya dari tadi aku nih yang nanya,
sama relawan. Sekarang silakan relawan boleh nanya sama relawan. Aku yang manggil, soalnya kalau misalkan ditanya pasti kalian gak akan ada yang mau. Jadi aku yang manggil namanya, terus kakak harus nanya satu pertanyaan sama relawan yang lain, terserah siapa aja. Oke, jangan pada live ya, gara-gara ini live jitak nih. Oke, kita mulai ya. Wah, langsung ada yang live. Kita mulai dari bawah lah biar nggak lupa nih. Silakan Kak Vera mau nanya ke kakak siapa? Boleh bebas ya pertanyaannya, dari GSB boleh, luar di GSB, personalnya boleh, tapi masih on the track gitu. Jangan terlalu kepo-kepo banget. Silakan Kak Vera. Halo? Oke, Kak Veranya sepertinya tidak ada. Oh, ada. Oke, Kak. Nanyanya berarti ke relawan lain ya, Kak? Iya, ke relawan lain, silakan. Kak Ulung ingetin ya, yang udah ditanyain siapa? Aku suka lupa nih. Aku mau nanya ke ini Kak Ulum udah belum sih? Belum ya? Kak Ulum mah nggak usah dihitung Kak dia. Dia nggak akan mau. Halo Kak Renita. Ya Kak Ulum nggak usah dihitung Kak. Oh Kak. Oh ya, aku mau nanya sama Kak Ulum padahal. Oh boleh. Aku ganti orang. Mau nanya. Oke. Aku mau tanya ke Kak Gilang ya. Muhammad Gilang Rizkina nih, Kak Gilang kan ya? Oke, Kak Gilang. Kak Gilang ini apa namanya? Monitoring siswa atau pengajar ya? Monitoring pengajar, Kak. Oh, pengajar. Oh, oke. Mau tanya dong, Kak, kan aku monitoring siswa nih kebetulan. Kalau di monitoring pengajar itu selama 2 bulan, Kak Gilang kesulitan terbesarnya apa dan cara ngatasinnya gimana, Kak? Itu aja, Kak. Iya. Sama-sama. Izin menjawab, Kak. Untuk apa? Selama 2 bulan ini menjadi relawan monitoring pengajar. Alhamdulillah monitoring 3 orang pengajar. 2 orang pengajar. Ada yang jatuh. 2 orang pengajar lancar, Kak Berliana sama Kak Zerlinda. Tapi 1 orang Kak Melvin 2 bulan ini belum dijawab, Kak. Nah, 2 bulan. Untuk apa? Oke. Untuk 2 orang Kak Zerlinda sama Kak Berliana kan, Kak Zerlinda masih kuliah, terus Kak Berliana masih SMA gitu. Keduanya sih aktif, cuma ketika di monitoring saya itu silih toleransi gitu, takutnya lagi sibuk gitu. Saya monitoring juga ketika pagi, dijawabnya sore gitu. Ketika udah seringnya gitu. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya tuh jadi tadinya mau kenal dekat, istilahnya mau tanya-tanya gimana belajarnya, gimana itunya. Jadi ketika kalau menurut saya ketika kakaknya itu kayaknya sibuk ini gitu. Soalnya beliau juga aktif Kak Zerlina aktif di aktif kuliahnya, terus kemarin ada pengabdian gitu. Jadi takut malah mengganggu yang wajib gitu. Oh ya udah, ketika laporan udah gimana, apakah siswanya ngebalas atau ada salah gitu. Gitu aja sih. Jadi nanya ketika ke relawan pengajarnya itu, ketika sibuk nanyanya yang inti aja gitu. Nanti mungkin kalau
monitoring pengajar yang nanya duluan, lebih di itu lagi intensif lagi gitu kan. Gitu sih, jadi menyesuaikan gitu. Ketika responnya cepat berarti ada kesempatan buat gitu nanya bisa lebih dalam. Kalau agak slow respon berarti beliaunya capean gitu. Jadi sering mengerti aja. Oke, kecapean. Siap, Kak Vera ada lagi yang mau ditanyain sama Kak Gilang? Udah sih, cuman aku penasaran sama yang kakak nggak dijawab 2 bulan itu. Jangan-jangan kondisinya ini itu di jangan-jangan Kak Melvin yang di konten edukatif ya? Ada juga soalnya. Tahu, Kak. Di konten edukatif, Kak. Iya, ada juga namanya Melvin kan. Takutnya kayak kedouble gitu namanya. Ternyata dia enggahnya cuman di konten edukatif, tapi sebenarnya dia juga pengajar. Nanti aku juga bakal selidikin sih. Takutnya salah di GSB-nya. Oh, kalau nggak salah dilihat itu apa kayak double job gitu ya Kak, sama? Atau double yang job. Relawan dulu terus pindah job atau gimana? Nah iya, ini mau coba ditelaah. Kak Melvin kan ya Kak ya? Iya. Tapi dia nggak jawab atau gimana Kak? Bentar, nggak jawab, nggak pernah jawab. Oh nggak jawab. Kalau nggak jawab nggak mungkin sih, soalnya Kak Melvin yang konten edukatif tuh respon gitu. Oke, nanti akan diselidiki. Siap. Kak Vera ada lagi? Pernah pas awal doang. Awal doang. Pernah pas kenalan doang, sebelum itu. Oke, saya Kak Melvin gitu. Oke. Nah, pas itu ketika Januari checklist 1 sampai sekarang 2 kali. Oke. Siap. Makasih Kak reportnya. Kak Vera ada lagi yang mau ditanyain? Satu, 2, 3. Oke, kayaknya udah cukup. Jaringannya kayaknya agak-agak bermasalah nih antara aku Nggak dan ada Kak, itu aja. Oke, siap Kak Vera, makasih. Selanjutnya, silakan bertanya kepada relawan Kak Utia. Silakan tanya ke relawan, bebas nanya apa aja. Satu, 2, 3. Oke, Kak Utianya kayaknya lagi nggak ada. Kak Umi Tamami atau Kak Ami, silakan Kak nanya ke siapa aja. Satu, 2, 3. Ini suaraku kedengeran kan ya? Lanjut, Kak Desi Simanulang deh. Silakan boleh tanya ke relawan mana aja dan pertanyaannya apa aja. Baik Kak, mau nanya ke Kak Ike. Kak Ike. Halo Kak Ike. Kak Ike Kak. Oh Kak Ike. Ya, logat Medan Kak. Oke Kak Desi, silakan ngobrol. Mau nanya sama Kak Ike, ada nggak Kak hal yang berubah setelah bergabung di GSB? Mungkin dalam hal komunikasi atau yang lain. Hal yang berubah Kak setelah bergabung di GSB ini. Ya awalnya sih ya asik gitu. Ya kan saya megang 3 relawan ya. Yang gua ngerespon nih dengan cepat gitu, dan terus diajak komunikasinya juga asik gitu. Malah saya sampai kadang bingung mau jawab apa gitu. Kalau misalkan ada keluhan, susah buat ngomongin adeknya gitu. Jadi kadang saya jawab aja, oh ya sabar ya gitu. Mungkin adeknya sibuk atau gimana gitu. Dan terus ya yang satu lagi nih Kak Mulyani itu pas saya chat, ternyata dia bilang, Kak saya udah nggak ngajar lagi di GSB gitu. Iya aku lupa ya Allah. Ya
yang gantiin Kak Mulyani ini Kak Kisti kan. Kak Kisti juga asik gitu. Nah terus yang satu lagi nih Kak Anissa Chandra. Dia kayaknya mungkin sibuk kali ya. Soalnya kan pas awal-awal saya kayak pendekatan dulu gitu, saya nanya, oh dia lagi skripsi gitu. Jadi kalau misalkan saya chat, kadang jawabnya cuma oke gitu. Nah terus kadang kalau misalkan saya chat suka miskom gitu kan. Kan gini pas itu disuruh bikin soal ya. Nah terus kata dia, kan saya ini pengajar, kok saya bikin soal gitu. Enggak Kak, kan ini buat rekapan gitu. Nah terus akhirnya apa namanya, dia jawab cuma kalau misalkan saya ini ngechat panjang gitu, dia jawab cuma oke, siap gitu ya. Kurang enak lah Kak gitu. Oke, Kak Desi ada lagi tanggapannya, Kak? Enggak lagi sih, Kak. Ceritanya serupa nih, Kak. Cuman ini versi orang gedenya. Kalau Kak Desi kan sama siswa ya. Nah, kalau Kak Ika ini juga mengalami hal yang sama tapi sama pengajar. Oke. Siap, makasih Kak Ika, Kak Desi. Tetap semangat. Jangan live dulu ya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya Kak MH, silakan mau bertanya sama kakak siapa? Halo? Ya, halo. Silakan Kak, mau nanya sama siapa nih? Aduh, bingung nih, mau tanya sama siapa ya? Siapa aja, bebas. Oh. Sama siapa ya kayak? Siapa? Yang paling atas dia ya, Alifa ya? Kak Alifa. Halo Kak Alifa, ada suaranya? Bisa dengar? 1, 2, 3. Oh, nggak bisa dengar Kak. Ganti. Ganti Kak Hafizah Layina ya? Kak Hafizah, halo Kak Hafizah. Iya Kak, halo. Halo, silakan ditanya Kak MH. Kak, selama diikut kegiatan di GSB itu kira-kira apa sih Kak yang paling membuat Kakak itu, kendala yang paling berat yang menurut Kakak itu terjadi gitu, dan bagaimana cara Kakak ngatasinnya? Itu aja sih kalau saya. Oke. Kalau menurut aku sih nggak ada kendala yang terlalu berat ya, soalnya aku pun ngejalaninnya enjoy gitu, nggak ngerasa terbebani. Paling dari siswanya aja sih yang apa ya, kadang bilang kalau misalnya nggak sempet ngerjain kuis atau nggak datang gitu, ada kesibukan lain gitu aja sih. Tapi paling aku kasih masukan kalau sebisa mungkin kayak dikerjain, terus kayak apa ya, kayak ngasih tahu aja lah gitu gimana ngebagi waktunya, kayak gitu aja sih. Nggak ada yang terlalu berat kalau menurut aku sampai saat ini. Nggak pernah ada kendala. Kalau di saya kan sebagai monitoring relawan, pernah ada pengajar yang mengeluhkan persoalan persinyalan. Jadi dia itu sudah sampai buat modul kepengajaran gitu ya, apa maksudnya, sudah rapi gitulah dan mau mengajar via Zoom. Nah cuman ternyata karena sinyal di siswanya itu sangat buruk gitu ya, akhirnya waktunya hanya habis untuk halo-halo, untuk kedengeran apa enggak. Akhirnya 1 jam nggak mengajar gitulah istilahnya, nggak maksimal. Kalau menurut Kakak itu gimana Kak? Kalau sebagai yang memonitor siswa kan biasanya ada mungkin tanya bagaimana kepengajarannya. Ada kendala gitu nggak Kak? Pernah sih nanya kan, tapi dari siswanya bilangnya sih pengajarnya udah oke, cuma kendala dari siswanya aja tadi yang belum bisa bagi waktu gitu. Oh ya, sudah cukup Kak. Oke. Sip, maaf tadi live sebentar.
KMH sama Kak Hafiza udah selesai. Sudah. Pantesan kok nggak ada suaranya. Oke, siap. Makasih KMH. Ada recordnya kok dari Kak Ulum nanti, aman jadinya. Oke, selanjutnya silakan Kak Halimatus Zahra mau nanya ke siapa? Aku nggak. Ayo, harus nanya ke siapa coba? Siapa aja, boleh. Halo Kak, dengar gak ya suaranya? Dengar. Oh, lagi milih. Satu, dua, tiga. Siapa? Aku nggak tahu siapa, tapi aku pengen nanya ini sih kayak ke siapa aja yang double divisi gitu loh. Kayak gimana cara apa ya? Yang double divisi kan ada yang divisi apa sih tadi konten edukatif gitu. Terus juga sambil ngajar juga ada. Nah, itu gimana mereka bagi waktunya gitu loh. Mungkin kan nggak cuma di relawan doang, tapi ada kegiatan-kegiatan lain selain relawan ini kan. Sedangkan di relawan ini juga udah ada 2 divisi. Gimana cara ngebagi waktunya? Oke. Siapa yang double divisi aja deh? Siapa yang double divisi? Berarti bisa Kak Vera, bisa Kak Faiza, bisa Kak Melda kalau nggak salah ya. Kak Melda juga modul kan. Sama mungkin kakak yang lain, silakan. Siapa yang mau jawab nih? Nggak ada ini pasti kalau di gini ini. Oke. Kak siapa? Kak Melda ya? Oke, Kak Melda. Boleh jawab, Kak Melda. Kak Melda. Halo kakak. Halo, ya ampun. Gembira sekali. Silakan dijawab. Halo Kak Melda. Hai. Pertanyaannya Kak? Tadi jadi kakak kan double divisi ya Kak. Kalau boleh tahu kakak double divisinya apa sama apa Kak? Monitoring sama apa? Oke, jadi saya jadi rangkap ya, modul dan monitoring pengajar, modul matematika. Nah itu aku mau nanya, kan mungkin kakak ada kegiatan lain selain relawan kan, pasti ada kegiatan utama lain selain relawan ini. Nah gimana kakak ngebagi waktunya untuk mungkin kalau misalnya modul dari awal ya Kak, cuma nah awal-awal itu gimana kakak bagi waktu kegiatan kakak dengan kegiatan relawan ini? Kak sih. Ya, jadi di luar ini juga saya jadi tutor di Tutorize. Ya, jadi bagi pandai-pandai bagi waktu lah ya, kayak gitu aja. Terus kalau menurut aku tipsnya itu kayak biar supaya nggak ketinggalan atau nggak kelupaan sama tugas ya, buat alarm gitu. Jadi kayak diingatin gitu. Oke Kak, setuju sih dengan alarm karena kan kita suka lupa-lupa gitu ya Kak. Iya. Oke Kak, makasih Kakak. Terima kasih kembali. Halo Kak Melda, udah jawab belum ya? Sudah Kak.
Astagfirullah. Maaf ya, ini kayak sinyal akunya ini yang agak-agak jelek. Oke, nanti kalau misalkan keluar masuk lagi, Kak Ulum mohon dibantu ya. Takutnya nanti kakaknya nungguin gitu. Oke, selanjutnya silakan. Mungkin 2 orang lagi kali ya. Kita nanya-nanya lagi. Kak, bentar. Kak Nasya Amarullah, silakan boleh tanya siapa aja. Aku mau nanya ke siapa? Kak Ika kali ya? Kak Ika tadi udah. Kak Ika monitor pengajar, nggak boleh lagi ya Kak? Kalau bisa yang lainnya dulu. Kak Kuratul Aini udah belum? Belum. Lagi? Belum. Belum ya? Ya. Kak ini bisa dengar suara Kak Nasya? 1, 2, 3. Ganti orang, Kak. Siti Fatimah Zahra. Kak Zahra. Ada aku lupa banget. Ada. Oke, ada. Ada enggak? Oh, silakan Kak Nasya. Iya Kak, halo. Halo. Kak, boleh tahu nggak Kakak divisi monitoring pengajar atau siswa? Siswa, monitoring siswa. Monitoring siswa. Ada kendala nggak Kak sama siswa yang Kakak monitoring, misalnya kayak nggak ada respon atau gimana gitu Kak? Oh iya, kendala sih ada aja ya, tapi bukan dari nggak ada responnya sih. Respon alhamdulillah, kayak pas respon sih itu masuknya ya, cepat responnya. Tapi responnya singkat banget. Aku kayak bilang apa gitu panjang, terus kayak nanya-nanya apa, terus jawabnya iya Kak, udah. Terus aku tanya lagi yang lain apa gitu, singkat banget gitu jawabannya, terus kayak aku juga jadi nggak enak gitu. Itu sih aku kayak apa aku banyak nanya ya, apa aku, tapi aku kalau kurang nanya aku kayak aku perhatian gak sih apa gimana. Kewajibannya udah. Kenapa? Ininya kelas 8 SMP. Oh SMP ya? Iya. Mau ada susah sih kayaknya SMP. Iya mungkin ya. Terus pernah nggak Kak kayak nanya ada kendala nggak sama kakak pengajar ini atau sama materinya? Itu responnya gimana Kak? Cuek juga kah atau gimana? Dijawab sih, tapi kayak kan aku tanya gimana, ada kendala nggak gitu dari pengajarnya, dari koneksi atau dari pelajarannya. Terus dia jawab nggak ada Kak. Gitu. Selesai. Tapi itu fast respon gitu ya Kak? Tapi cepet ya. Tapi singkat banget. Mungkin ya nih bentar nih. Iya ya, mungkin di umur segitu lagi itu kali mungkin ya. Ya makanya cewek Kak atau laki-laki? Perempuan, ya. Iya makanya aku juga kalau aku kebanyakan nanya mungkin aku juga nggak enak. Tapi kalau aku kurang nanya aku kayak gimana ya, takut ngerasa nggak dipedulin apa gimana, aku jadi Sebenarnya salah ya Kak. Iya. Ya udah, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya paling gitu sih kalau aku. Oke, makasih Kak Nasya, Kak Zahra. Terakhir mungkin tanya antar relawan, boleh Kak Langgeng silakan tanya ke kakak siapa? Halo Kak Langgeng, apakah dengar? 3. Oke. Kita ganti ke Kak Rizky Nur Fajriani. Silakan boleh tanya ke kakak siapa aja.
Halo, Kak Rizky, dengar suaraku? Wow. Halo. Oh iya, oke. Gimana Kak? Mohon maaf. Ya, boleh nanya ke siapa aja Kak, silakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyain. Astaga. Ayo, coba. Bisa. I mean, ya. Tunggu. Kalau gitu saya tanya sama Kak aja deh, boleh nggak? Tanya sama aku. Ya, oke. Boleh. Silakan. Tunggu, ini tentang monitoring ya, bentar. Kakak monitor berapa orang sih Kak? Kalau aku nggak monitor. Oh, I see. Oke. Tugasnya mengingatkan kalian untuk memonitor gitu. Oh gitu. Berarti aku kayaknya ketukar kakak sama orang lain berarti. Mohon maaf. Nah, coba dipilih nih, masih banyak tuh. Kalau gitu aku nanya ini aja deh. Nanya sama kakak masih deh. Sama aku, oke. Yeah. Awal mulainya berdirinya GSB itu gimana sih? Astagfirullah, kenapa ditanya yang itu? Oh, what is that? Oh, yeah. Oh. Kurang lebihnya. Udah cukup Kak Rizky? Atau ada lagi? Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Yap. Kayak tadi kita udah nanya tentang gimana awal mula ketemu GSB, terus suka dukanya di divisi monitoring, sama udah juga coba relawan, nanya antar relawan. Makasih banyak nih untuk antusiasnya teman-teman yang udah bertahan sampai akhir gitu ya. Meskipun ada beberapa teman yang harus live duluan karena ada agenda lain dan kendala jaringan. Insya Allah sih di bulan Maret ini ya GSB akan sempetin untuk ngerapihin data-data, dan beneran banyak banget sih emang relawan pengajar yang ternyata ketika dijalanin jadi pengajar, mereka ternyata bentrok sama tugas-tugas kuliahnya gitu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri beberapa, dan beberapa juga akhirnya yang tadinya mungkin ngerangkap jadi cuman megang satu divisi aja gitu. Dan nantinya mungkin teman-teman yang tadi udah mengutarakan pengen jadi pengajar, kalau misalkan nantinya emang kita rekap terus siswanya ada yang kurang pengajar, kita akan segera kontak teman-teman. Nah mungkin itu aja sih untuk makrab kali ini. Seperti biasa, untuk penutupan sebelum kita foto bareng, saya mau minta satu kalimat untuk event malam ini. Ditanya cepet aja ya, jadi semuanya harus jawab satu kalimat untuk malam ini. Oke, ini jawab cepet aja. Dimulai dari Kak Alifa. 1, 2, 3. Oke, Kak Desi Simanulang, satu kalimat untuk malam ini. KMH malah nyetel dangdut coba. Kak Desi, halo Kak. 1, 2, 3. Oke, kita skip KMH. Satu kalimat untuk malam ini. Keren. Mohon maaf, ini lagi ada dangdutan di puncak. Oke, astagfirullah, di puncak nih ya. Oke, KMH keren. Kak Hafizah Laina. Seru. Oke. Kak Halimatus Zahra. Asik deh. Kak Hana Hovifah. Mengerti. Kak Ika. The best. Kak Indriani.
Aku jadi tahu yang lain. Aku jadi tahu yang lain. Oke, Kak Langgeng. 1, 2, 3. Oke, skip. Kak Melda. Pengalaman. Pengalaman. Kak Gilang. Mengesankan. Mengesankan. Kak Nasya. Seru. Seru. Kak Kuratul Aini. 1, 2, 3. Lanjut. Kak Rizky Nur. Friendly. Friendly. Oke, Kak Fatimah Zahra. Curhat dong. Curhat dong. Kak Syifa Diesta. Pengalaman baru. Pengalaman baru. Kak Utia. Makrab kali ini menarik. Makrab kali ini menarik. Oke, Kak Vera terakhir. Semoga kita bisa ketemu lagi. Wow, ditutup dengan kalimat yang indah. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Semoga kakak-kakak juga masih tetap sehat dan masih tetap semangat ya di GSB. 3 bulan lagi kok, 3 bulan lagi. Oke, nah sekarang mungkin kita ke acara intinya, foto bareng. Silakan Kak Ulum dipimpin. Ya, silakan yang mau on cam boleh, yang nggak mau kita nggak maksa gitu. Kita udah biasa kok screenshotan cuman bunder-bunder doang. Oke, silakan. Oke, kita tunggu sampai berapa nih Kak Ulum? Menit ke berapa? Gak ada, cuman aku doang ya. Ya udah kalau gitu biar kompak, aku juga off kamera. Oke Kak, ayo kita udah siap. Soalnya anggapnya ada aja ya Kak. Oke. Oke ya, karena kalian tidak ada yang on kamera, aku pun juga begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga besok pembelajaran berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa ketemu tatap muka di lain waktu lah. Vaksin juga udah mulai bertahap ada. Jaga kesehatan terus, terapkan protokol kesehatan. Sehat-sehat semua, salam sama keluarga ya. Dadah. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Amin. Terima kasih Kakak.